saya ingin menyampaikan rasa syukur saya karena BNPT bersama KPT Sumatera Selatan KPT bisa bekerja sama melaksanakan camping istilahnya, perkemahan ya, tetapi dengan tema yang sangat spesifik ya. Saya bukan orang yang terbiasa camping tetapi saya pernah sekali ikut perkemahan tahun 71. Berapa tahun ya? Tahun 71 di 52 Parangtritis waktu itu. Jogja. Iya, perkemahan yang diselenggarakan oleh para seniman. Waktu itu yang menyelenggarakan Bang Bengkel Teater W.S. Rendra. Masya Allah. Ternyata dihadiri oleh banyak sekali seniman dari seluruh Indonesia. Yang menarik dari perkemahan itu adalah bagaimana para seniman itu dengan kreativitas yang mereka miliki berusaha mengisi keindonesiaan dengan sikap yang penuh kepedulian dan kedamaian. Masya Allah. Di situ yang saya merasa sangat beruntung. Pada waktu itu kita lagi bingung ini pembukaannya kapan, karena kedatangan itu bisa macam-macam, bisa menggunakan truk, bisa naik sepeda, bisa juga jalan kaki. Yang penting sampainya ke kemah itu harus sebelum tengah hari. Nah, pada waktu itu tiba-tiba ada polisi bersama seorang bule yang di pinggir pantai itu, di perbukitan itu, diiringi oleh W.S. Rendra pada waktu itu. Nah, ketika kita menunggu-nunggu kapan perkemahan akan mulai, tiba-tiba ada bukan pengumuman, tetapi ada suara rebana. Daripada bingung, ngumpul ke tempat rebana itu. Ternyata itulah pertanda perkemahan yang akan mulai. Ya. Dan waktu itu W.S. Rendra baru saja sukses menyelenggarakan pertunjukan Qasidah Berjanji, ya, yang bukan hanya di Indonesia tapi juga sampai ke Malaysia. Itu sangat menarik pada waktu itu. W.S. Rendra itu bicaranya begini, kalau tadi bapak-bapak, ibu-ibu lihat ada polisi dan ada bule, yang bule itu ini, rupanya perkemahan kita ini disebarkan isu di kota Jogja seolah-olah perkemahan bebas, ya, perkemahan bebas. Nah, dan ketika ada bule ini dikira iya. W.S. Rendra waktu itu mengatakan jangan coba-coba ada tindakan kepada bule ini. Ini ketua Dewan Kesenian Eropa. Masya Allah. Begitu dia diperlakukan tidak wajar, Eropa langsung gegar pada waktu itu. Nah, menarik itu ketika sore tiba-tiba di pinggir pantai itu sudah ada semacam patung pasir dari para pematung yang di atasnya itu ada tulisan. Nah, menyerap itu dia kemudian membuat tulisan seperti ini: dilarang bertelanjang di sini kecuali satu orang gila, yang kedua orang besar di kamar mandi.
Begitu semua anunya itu, sampai 5 pada waktu itu. Jadi ternyata kesan kita di luar itu tentang para seniman tidak sama setelah kita mengenalnya langsung. Nah, kebersamaan ini perlu pengenalan langsung. Menjadi radikal karena baca. Padahal sehari-hari misalnya kita biasa berhubungan dengan orang dari berbagai agama. Kalau beli apa-apa, yang penting beli murah kan? Iya. Bukan beli yang agamanya apa gitu. Iya. Jadi kalau kita melihat realitas senyatanya, itu sikap kita akan lain. Nah, kita ini ingin Indonesia maju. Indonesia maju ke depan dengan di dalam era peradaban yang sekarang sudah disebut sebagai peradaban digital. Salah satu kelemahan kita yang harus kita atasi adalah kita ini kurang melihat realitas berdasarkan kriteria objektif dan ilmiah. Ini yang harus dilatih. Punya pengalaman. Tahun 2013 ada keponakan saya menikah dengan orang Denmark. Nah, mereka kenal dan kemudian menikah di Batam. Nah, kebetulan pada waktu itu calon suaminya sudah masuk Islam sebelumnya. Nah, ketika mendampingi besan itu kebetulan sepupu saya ini minta saya mendampingi besan. Tiba-tiba bertanya, itu pertumbuhan ekonomi Indonesia berapa sekarang? Aku kan terkejut, belum pernah besan nanya pertumbuhan ekonomi. Iya, besan nanya pertumbuhan ekonomi. Untung saya belum lama membaca. Waktu itu sekitar di bawah 4%, sedikit saja. Dia langsung menjawab, kalau kami di Denmark kurang dari 1%. Karena itu sulit sekali berusaha di Denmark sekarang ini. Dia menghubungkan kesulitan berusaha dengan angka pertumbuhan ekonomi. Kita belum begitu. Itu paling ngomong Rasul Saroni yang ini ya. Ukuran itu masih perasaan. Kita harus menggiring anak didik kita untuk terlatih melihat fenomena secara nyata dengan menggunakan ukuran-ukuran objektif ilmiah. Nah, menantu sepupu saya itu pada waktu itu bekerja di Shanghai. Dia buka usaha di Shanghai. Belakangan 2 tahun sesudah itu tinggal di Qatar. Dan dia mensuplai kebutuhan eksplorasi minyak bumi dan gas alam cair. Ketika Qatar menyelenggarakan Piala Dunia yang lalu, saya lihat dia diwawancarai mengapa dia masuk Islam. Dia pendukung Denmark, apa seragam Denmark. Dia menjawab awalnya karena faktor mau kawin, tetapi setelah itu saya belajar sungguh-sungguh. Dan Qatar itu untuk kita ketahui bersama, negeri yang sangat berwarna campuran. Penduduk asli Qatar itu hanya 350.000. 2,5 juta adalah pendatang dari luar. Jadi berapa persen penduduk aslinya? Inilah kehidupan sekarang. Kita harus siap bekerja sama, memanfaatkan sumber-sumber yang ada, dan itu hanya mungkin kita bisa maksimal ke arah itu
kalau kita memang mempersiapkan diri kita dan anak didik kita, peserta didik kita untuk punya pandangan yang sama. Terima kasih. Wassalamualaikum.